Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Selamat pagi, Pak. Pak Jikim. Apakah untuk kelas 6 ini langsung dimulai? Kalau Pak Rojikin sudah masuk, silakan. Oke. Siap. Komunikasinya dengan Pak Rojikin. Oke. Iya, Pak. Siap. Dalil Alisa, Sikrina Alisa,
Kon, Muhammad Ayat, Muhammad Islamul Hakim, Hakim, Muhammad Said, Aukal Rafi, Turinta, Rafa Gani, Rifa Karuman, Maulana, Rafa, Suraya, anak kalau tidak ditanya, Surya, Tiara, kuliah, Pusmati, Yasmin, Kira, anak-anak banyak kamu yang tidak masuk karena kita akan ya anak yang cepat dulu ya. Ya. Anak-anak untuk kalian masih bisa belajar ini selama 7 menit ya. Kamu benar-benar membaca ini adalah satu kamu bisa menambah informasi dari yang ada setelah nanti kamu benar-benar baca selama dan setelah itu kamu bisa menyampaikan informasi apa yang kamu dapat kalian baca ya. Bisa langsung dibaca dan yang sudah dapat bisa langsung dan dibaca dibuka dan dibaca bacanya di dalam ya dan cepat. Dalam ya.
Sudah. Sudah boleh kalian tutup. Kalian harus tidak apa. Dan makanya asrama apa yang kita baca posisinya berbeda. Sedang apa? Kemudian apabila Al-Fatih, apa yang kamu baca? Dosa. Isinya berbeda. Buku itu sudah kamu simpan di lagi. Ya, sekarang Benny akan membacakan bulan hari ini. Hari ini kita akan belajar tema tiga. Ya, ya. Tema tiga. Bukunya jangan keluarkan dulu. Nanti kita akan belajar tema tiga, yaitu tugas pagi. Untuk tema satu, pembelajaran yang ketiga. Nah, tujuannya apa hari ini? Kita belajar adalah satu, melalui PowerPoint, anak bisa mengamati
kegiatan pada pagi hari. Siswa nantinya mampu memahami isi teks yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian melalui poin-poin siswa mampu memahami perbedaan antara individu satu dengan yang lainnya, tugas-tugasnya ya. Kemudian melalui poin-poin interaktif, kita dapat mengelompokkan individu di rumah berdasarkan pekerjaannya. Melalui poin-poin PowerPoint interaktif, siswa juga dapat nilai pecahan uang logam dan pecahan uang kertas. Kemudian melalui PowerPoint interaktif, siswa dapat menyebutkan dan menentukan nilai pecahan uang logam dan uang kertas. Yang terakhir juga kita adalah melalui PowerPoint interaktif, siswa dapat menyebutkan dan membandingkan nilai pecahan uang dan uang kertas. Nah, anak-anak bisa membuka buku tema kalian. Bisa dibuka buku tema kalian. Halaman 19. Halaman 19. Nah, sudah ya, kalian sudah buka halaman 19. Wilayah tugasku di pagi hari ya. Ya, coba kalian perhatikan mana yang bisa duduk yang bagus. Sekarang Mas Rafa, coba Rafa mencoba untuk membacakan tugasku di pagi hari. Kamu boleh membawa buku kamu. Ya, silakan maju ke depan ya. Yang lainnya mendengarkan ya. Yang ketiga, ini anak yang kan. Langsung merasakan ya, terima kasih. Sekarang sudah ingin mendengar suara dari anak perempuan ya. Coba Mbak Ulia bisa majukan untuk membacakan tugasku di pagi hari. Yang keras Mbak Ulia ya. Terima kasih Mbak Ulia. Kalian perhatikan tugasku di pagi hari. Kalau kalian di rumah, kalian pasti ini
anak yang rajin. Siti itu anak yang rajin. Dia setiap pagi bangun pagi hari ya, udah sholat subuh, bangun kemudian nanti tidur lagi, tetapi membantu orang tua. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, dan yang disuruh maju secara untuk menentukan nanti uang yang dikasihkan kamu maju sesuai dengan urutan uang logam yang satu pecahan ya. Nah, ya, ini dia untuk uang yang harus diberikan berapa sering angkat dengan yang angkat katakan lagu ya, nanti semuanya nanti kamu ya, kau boleh masuk 900 kira-kira posisi awas dan pinjam satu. Kemudian Yoni, jadi boleh tekan uang 500. Kira-kira Yoni pakai yang dari yang besar karena yang ini lihat hanya berarti yang posisinya mana coba? Posisinya mana? Coba uangnya kalian lihatkan ke teman. Coba teman-teman menilai, apakah mereka sudah betul memberikan nilai logam? Belum. Suaranya mana? Dari berapa itu? 100 sekian. Ya, sekarang kalian sudah paham, sudah tahu. Kalau ada kuis, kalian bisa menjawabnya. Sekarang giliran anak perempuan ya, untuk menentukan uang dari nilai yang terendah sampai nilai yang tertinggi. Sudah. Yang lainnya yuk. Jadi langsung kamu kan ya, iya. Silakan ulian belum rampung kan berdoa ya, belum berdoa belum berdoa belum pulang ya. Ya, anak semuanya dibetul, kita belum selesai, belum berdoakan ya. Semuanya sudah dibetul. Sudah semuanya duduk.
ini tadi tujuannya adalah kita tahu belajar tentang apa? Kita belajar tentang nilai uang yang berlaku, baik uang logam dan uang kertas. Nah, yang nilainya dari yang ada sampai yang bisa kita gunakan untuk transaksi. Kemudian kita juga tadi belajar tentang tugas masing-masing ibu, tugas anak, tugas orang tua, dan tugas ayah ataupun ibu yang masing-masing mempunyai tugas yang beda. Tadi yang membantu ibu, ada yang membantu ayah. Tugas ibu adalah tadi menyiapkan tugas saya tadi nilai yang lebih berat. Untuk itu kita akan belajar tentang tolong menolong. Untuk matematikanya kita akan belajar tentang apa? Ayo, Paulem. Belajar tentang nilai setara. Nilai setara. Itu nilai yang setaranya. Contohnya uang 500 setara dengan 200-an dan 100. Itu namanya kesetaraan. So, kita akan belajar tentang kesetaraan. Untuk hari ini sudah kalian boleh lihat. Tangan kalau yang belum tidak boleh pulang. Yang paling anteng nanti yang pulang dulu. Yang tidak anteng berarti nanti tidak. Ingat yang tiket tetap tiket ya. Ini. Ingat yang tiket.
Orang tua, Iya, iya, tua. dihadirkan Bapak. Kemarin kan Ibu Dia menyampaikan apa sebelum pembelajaran, apa sesudah pembelajaran. Nggih. Kami minta Sesudah pembelajaran sesudah Bapak. pembelajaran. Untuk wali murid Nggih. sudah berkumpul di aulia Pak, aula Bapak. Oh, di aula. Di aula, nggih. Oh, nggih. Pak Rojikin sudah selesai belum di pembelajaran kelas 6? Pak Rojikin Masih sudah berlangsung. belum selesai Bapak. Oh, nggih. Ini nanti Nggih. kita bersama, orang tua bisa dibagi. Berapa orang tua sih, Bu, yang hadir? 5 orang tua dan 1 komite, karena kemarin kan komite baru 1 yang hadir, rencananya kan 2 komite. Nggih. Nanti berbagi saja, saya dengan 2 orang, mungkin Pak Rojikin dengan 3 orang atau siapa. Jadi bisa jalan bareng. Untuk sesudah yang Pak Rojikin. Orang untuk tua. yang wali murid Ya, napa wali, Bapak? wali. Nggih, wali. Oh, Jadi biar nggih. dua-duanya jalan, Pak Rojikin, karena kebetulan orang tuanya kan ada 5 ya. Nggih. Ya, Pak Rojikin mungkin 3, ya saya 2 sudah nanti. Setelah Pak Rojikin selesai, nggih. Biar Oh, nggih Bapak. nggih. Nggih. Ini sementara di apa ini dijeda dulu kurang lebih 5 menit, nggih. Nggih. Matur suwun Bu Kiswa, ini sehat selalu, matur suwun. Amin. Matur nuwun Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Masih. Itu ini. Assalamualaikum Pak Tua. Tindak Wah, malih niki nggih. nggih. Terus putih. Wonten pinten Bu wali murid ingkang dirawuhaken Niki sekolah timbali gangsal Pak. atau gangsal. Eh, Pak Rojik anggenipun memantau proses pembelajaran sampun rampung napa dereng nggih kelas 6? senam dereng. Oh, dereng. Masih Oh, evaluasi. oh, nggih. Berarti niki mboten napa-napa pun kula mendahului Pak Rojik nggih. Kepengin kepanggih kali bapak-bapak napa ibu-ibu wali murid ingkang dirawuhaken wong mriku. Saya Pak. Ibu-ibu. Eh, Oh, Ibu. nggih. Oh, nggih. Monggo. Napa? Jadi anu napa? Nggih. Panggih. Nggih. Eh, Nggih. Ken majem mawon. Panggil lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ibu sinten niki? Haryanti. Sinten? Nur Haryanti. Nur Haryanti. Nggih. Nggih. Putrane kelas pinten, Bu? Ibu Putrane kelas pinten? sekawan. Kelas kawan. Nggih. Nggih. Ingkang ngasta teng kelas kawan sinten, Bu? Ayu Fitriansah. Oh, nggih. Berarti apal nggih. Bukan mboten apal. Berarti sudah hafal. Ini yang hadir 5 orang itu wali kelas 4 semua. Ya, 4 sama 5. Kelas 5. Kelas 5-nya enggak ada. Belum. Oh, kelas 5-nya belum rawuh, Pak. Oh, nggih. Yang dari kelas 5. Nggih, nggih.
Bu Nur Haryanti, alumnus SD Kasepuhan 2. Oh, mboten. Oh, bukan lulusan dari Kasepuhan 2, tapi asli Kasepuhan. Asli Proyonanggan. Oh, aslinya Proyonanggan. Domisili Kasepuhan. Nggih. Berarti Bapak yang dari Kasepuhan. Pripun, Pak? Bapak yang dari Kasepuhan atau memang semuanya dari luar Kasepuhan sekarang domisili di situ begitu? Nggih, kula ten mriki soalnya kontrak, Pak. Nggih. Larene kontrak. sekolah ten mriki. Sudah berapa tahun Bu di Kasepuhan? 7 tahun. Oh, 7 tahun. Berarti anak masuk dari kelas 1 di situ, di SD 2. Bukan pindahan, bukan ya Bu? Siswanya bukan pindahan. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 4, setidaknya Ibu sebagai wali murid nggih, menjadi warga sekolah langsung di Bapak nggih. Bapak sinten? Kula Murtado Makmur, Pak. Murtado Makmur. Nggih. Murtado Makmur. Putrane Bapak kelas pinten, Pak? Kelas 6, Pak. Kelas 6. Bapak dalamnya pundi, Pak? Saya sekitar sini saja Kasepuhan. Kebanyon. Kebanyon. Nggih. Banyon. Asli Kasepuhan? Asli Kasepuhan. Alumnus SD Kasepuhan 2? Pripun? Alumnus SD Kasepuhan 2? Saya lulus SD Kasepuhan 1 malah. Oh, malah Kasepuhan 1. Lulus. Tapi anaknya di SD Kasepuhan 2. Oh. Ibunya mungkin alumnus Kasepuhan 2 mungkin nggih. Ibunya malah Majalengka, Pak, kan orang sini. Oh, Majalengka. Nggih. Biasanya wali murid itu menyekolahkan anak di mana bapak ibunya sekolah. Ini bapak malah pilih Kasepuhan 2, alasannya apa, Pak? Alasannya ya, yang pasti SD Kasepuhan menjadi salah satu SD yang di antara terbaik di SD Kasepuhan komplek ini, Pak. Di samping ada SD Kasepuhan 1. Nun sewu, saya putra 2, Pak, anaknya 2. Yang satu di SD Kasepuhan 1 dan yang satu di SD Kasepuhan 2. Oh, nggih. Berbagi, Pak, nggih. Oke, berbagi. Di Kasepuhan 1 berarti kelas 5 atau kelas 4? Ya, yang SD Kasepuhan 1 udah lulus. Oh, sudah lulus. Oh, kakaknya berarti nggih. Oke. Kemudian adiknya masuk di Kasepuhan 2. Yaitu pertimbangannya berarti karena kualitas ya, Pak ya? Iya, pertimbangannya kualitas. Berarti bisa panjenengan anggap, wah Kasepuhan 1 nggak seperti waktu saya sekolah dulu, begitu ya Pak ya? Bisa jadi seperti itu. Waktu saya sekolah dulu, Kasepuhan 1 begini, tapi sekarang aduh ini anak saya mau saya daftarkan ke Kasepuhan 2 sajalah. Enggak, Ya, tapi kan yang anak pertama kan di SD Kasepuhan 1, Pak. oh iya, nggak apa-apa ya Pak ya. Intinya dua-duanya sama-sama menurut penilaian Bapak saat itu ya, Bapak percaya untuk mendidik putra panjenengan nggih. Oke. Panjenengan termasuk bagian dari komite menapa wali murid biasa. Saya tadinya komite tapi sekarang tidak, wali murid biasa. Komite SD 2. Oke, tadinya Pak. Ketua komite atau Wakil dulu. wakil. Berarti biasa mengikuti rapat-rapat, informasi dari sekolah ya sering Iya. diberitahu. Oke.
anak Bapak kelas 6. Kemudian nanti dengan pertimbangan lulusan-lulusan Kasepuan 2 kemarin banyak yang diterima di SMP 6, ada yang jalur prestasi. Bapak kira-kira pede enggak anak Bapak nanti juga bisa masuk ke sekolah dengan jalur prestasi? Insya Allah Pak, Insya Allah insya Allah bisa hadiri nggih. dengan sekolah di Kasepuan 2 pede ya Pak ya? Ya, Pede untuk mendaftarkan anak ke SMP yang ya mungkin menurut pandangan orang tua itu termasuk SMP yang lumayan lah gitu nggih. Di depan sekolah itu banyak tulisan ya Pak, termasuk visi misi sekolah itu. iya. Kalau Bapak tadi pernah menjadi bagian komite dari SD2, Bapak pernah diajak diskusi, rapat, penetapan visi misi Pak sebelumnya? Ya pernah, Pernah. pernah Pak. Ya, Jadi ketika kepala sekolah ingin menetapkan program, biasanya di situ menyebut visi misi ya Pak ya, ya betul. program sekolah. Putra Bapak ketika kemarin daring memiliki HP sendiri atau pakai nomor Bapak atau nomor ibunya? Nomor ibunya, nomor Oh, nomor ibunya. ibunya. Terus ketika ada komunikasi di dalam grup, itu komunikasinya biasa-biasa saja atau ada yang unik-unik, Pak? Biasa-biasa saja sih Pak, yang relevan dengan pelajaran saja. Oh, nggih. Anak bisa buka sendiri, Pak? Apa harus ibu yang membuka? Bisa buka sendiri Pak, anak-anak sekarang pinter-pinter Pak, Pak. Oh, Apalagi di SD 2 anaknya pinter. oh gitu ya. Heeh, Ada kalau daring itu malah HP-nya dipegang anaknya saja kan udah pinter. nggih. Terus tanpa saya tanya, ini Bapak bisa cerita coba cerita tentang SD Kasepuan 2 menurut yang ada di memori Bapak, itu bagaimana? Dari sisi apa dulu Pak ini? Dari sisi mutu pendidikan. Ya, menurut kami ya sebagai orang tua, karena dengan pertimbangan kami memasukkan anak di sini ya satu otomatis kan SD Kasepuan 2 itu terbaik dari salah satu yang terbaik dari SD yang ada di Kasepuan. Kemudian pertimbangan berikutnya karena kan guru-gurunya guru-gurunya masih muda, passionnya tinggi, terus kemauan untuk berimprovisasi, inovasinya juga masih cukup bagus. Itu yang menjadi pertimbangan kami. Kemudian pertimbangan yang lain, lingkungan sekolah Pak, ekosistem yang ada di SD Kasepuan 2 kan sangat mendukung. Makanya kami sebagai orang tua sangat percaya dengan SD Kasepuan 2. Dan sejauh ini memang apa sejak anak saya di sini memang tidak pernah ada masalah baik secara personal antar teman maupun dengan guru. Itu kalau garis besarnya ya segala yang ada di SD Kasepuan 2 ini memang sangat mendukung sebagai ekosistem eh, pengembangan pendidikan untuk anak-anak di tingkat SD itu Pak. Termasuk kondisi saprasnya, Pak. Ya, termasuk kondisi Sarpas dan beberapa pendukung yang lainnya. Betul. Di sekitar sekolah Kasepuan, karena kebetulan ada beberapa SD, kantong-kantong siswanya itu ada semacam apa ya, pembagian. Itu kan titiknya semua ada di kompleks itu ya, Pak ya. Ya, betul. Tidak mungkin zonasinya di
bagi-bagi berdasarkan Biasanya kalau di Kasepuan berdasarkan RT, Pak, RW. ORT RW. RW biasanya. Hmm. Biasanya untuk SD yang sebelah selatan itu RW 1, 2, 3. Terus Hmm. sekolah yang di sebelah utara RW 4, 5, 6 itu biasanya. Tapi pada sebelumnya, sebelum ada sistem zonasi, hampir semua RW yang ada di Kasepuan tertuju ke SD Kasepuan 2, hampir itu. Oh, itu ya. Ya, sama SD Kasepuan 1 juga itu biasa. Di SD komplek ini unik, Pak. Jadi yang kompetitif itu cuma SD 1 dan SD 2. Dua SD ini cukup kompetitif dengan jumlah siswanya karena saya kan asli warga Kasepuan, jadi mengamati Perkembangan. perkembangan Iya. di SD komplek ini, melihat bahwa dua SD ini sangat kompetitif, kompetitif dalam eh, prestasi, Iya. dalam menjadi pilihan-pilihan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Itu dua ini pilihan di kompleks ini. Makanya dengan sistem zonasi, wilayah RW yang di sebelah utara akhirnya kan jadi yang dulunya apa eh, bisa sekolah di sini kan harus terpaksa sekolah di yang bukan pilihan. Nah, Oh, ini begitu. menjadi uniknya zonasi. Tapi melalui tokoh masyarakat di warga Kasepuan, karena Pak Lurah kan otomatis mendapat keluhan dari warganya. Ya. Karena bagaimanapun orang tua kan berhak memilih sekolah untuk anaknya. Akhirnya ya sistem donasinya eh, dengan berbagai pertimbangan Pak Lurah memberikan izin agak kacau. Nah, untuk memilih ya, Iya, tapi bisa yang memilih. pasti yang pasti kan dari pihak dinas kan ada batasan-batasan. Iya, Tidak iya. mungkin tidak mungkin milih ke SD yang menjadi barometer atau menjadi pilihan di warga Kasepuhan. Karena kalau semua memilih di SD yang menjadi pilihan warga Kasepuhan, yang tadi saya sebut, nanti SD lain tidak kedapatan siswa, Pak. Iya. Nah, makanya dengan kebijakan dinas ada pembatasan-pembatasan, tidak boleh melebihi sekian siswa itu. Tadi waktu Bu Nur Haryanti, Wali kelas 4, Bu Nur Haryanti tadi saya tanya, itu musola itu sudah ada sebelum anak saya masuk. Berarti mungkin musola panjenengan ikut andil ya membangun musola Ya, SD 2 ikut itu. andil Pak, ikut berkontribusi. Oh iya, itu berarti memang dari wali murid ya Pak ya. Ya, karena kan nggak mungkin kalau dari anggaran BOS kan waktu itu Pak. Kan. Oh iya, berarti Dan kita memang sebagai wali murid wali murid kan harus mendukung Iya betul. kebutuhan siswa juga. Termasuk aulanya itu aula asli atau ruang kelas yang dimanfaatkan untuk aula. Kalau ini aula asli Pak, dari sejak dulu memang aula asli, Oh, aula asli. pernah tidak pernah Hmm. untuk. Bahkan SD-SD di sekitar kompleks ini itu ingin punya aula seperti di Kasepuan 2. Hmm. Ini Bukan satu-satunya SD di komplek ini yang punya aula aula. murni ya, di Kasepuan 2. Oh iya, berarti bukan ruang kelas, dua ruang kelas kemudian dijadikan satu ruang besar menjadi aula, bukan ya, difungsikan Kan, aula. kan. Cuman settingannya memang seperti 2 kelas, tapi di los. Karena kan ketika mungkin ada rehab ruang kelas. Pernah sih saya juga dulu pernah ikut pernah rehab kelas bisa difungsikan untuk kelas karena settingannya di model 2 kelas cuma di los tanpa ada sekat itu los satu ruangan. Iya. Sebelum pandemi, rapat-rapat wali murid biasa dilakukan ya Pak ya? Ya dengan sistem
jaga jarak, ya. Ya, jaga Dan jarak. dengan dengan peserta yang terbatas, peserta yang terbatas. Panjenengan yang hafal itu kepala sekolah yang berganti-ganti di Kasepuan 2 dari sekarang, Bu Puji sebelumnya hafal ya Pak ya? Hafal, Pak, insya Allah, Pak. Sekarang Bu Dari Puji, Pak Slamet dulu, kemudian Pak Nugroho, Bu Nurosida, dan yang terakhir ini Bu Puji. hafal ya. Jadi perkembangannya memang kondisi SD Kasepuan 2 sekarang bukan pernah masa puncak turun, tapi justru terus menanjak ya Pak ya. Oke, Grafiknya bukan pernah di puncak, kemudian sekarang turun, tapi justru sekarang boleh disebut sedang ada pada puncaknya, begitu kondisi siap. sekolah. Oke. Oh, iya. Nggih, matur suwun Pak Murtado, nggih. Pak Murtado Makmur. Matur suwun, ini bisa ketemu lewat media seperti ini, nggih Pak. Mudah-mudahan menjadi perkenalan dan tali silaturahim untuk saya, untuk Pak Murtado, walaupun berjauhan baru ketemu. Nggih, matur suwun sangat. Assalamualaikum. Nggih, nggih, nggih. Ini yang lain nanti dengan Pak Rojik, nggih. Bu Rondiati atau Bu Diah, nggih. Pak. Pak Roji masih sama anak-anak, Bapak. Oh, masih sama anak-anak. Oh iya. Nanti berarti saya juga dengan anak-anak juga, nggih, Bu Rondiati, nggih. Kemarin Dua, Bapak. gimana? Apa dibagi dua? Saya yang di Anaknya. sini, Bapak. Nah, ini wali murid yang masih ada di situ nanti biar dengan Pak Rojik, nggih. Oke. Nggih, biar nanti Pak Rojik selesai dengan anak-anak, berarti Pak Rojik juga dengan Bapak Ibu wali murid yang sudah hadir, yang mungkin yang sudah dengan saya ya sudah, yang belum katanya kan tadi ada 5 ya, ada 5 mungkin yang belum dengan Pak Rojik gitu. Biar sama-sama menggali data, nggih. Terus Bapak Ibu wali murid yang hadir diminta mengisi link presensi kemarin, nggih. Absensi yang kemarin saya share ke Ibu itu untuk di Bu Puji maksudnya, nggih. Untuk di-share kepada Pak Murtado, Pak Makmur, Pak Murtado Makmur, Bu Nur Haryanti dan lainnya di situ. Termasuk anak-anak, nggih. Sampun diisi, Bapak. Oh, sampun diisi, pun sami ngisi sedaya. Nggih. Nggih, matur suwun. Terus untuk anak-anak saya tunggu, Bu. Sekarang, Pak. Nggih, saged nggih istirahat dulu sambil menunggu 5 menit lah. Nggih. Nggih, nggih. Sawetawis kula tutup riyin. Nggih, Pak. Ampun, Bapak. Nanti kok orang hubunginya. Oh, tahu. Aku ngerti. Langsung kalian anak nopo, Pak? Nggih. Ayo nak sini. Antri. Dapat dulu? Wes yang masuk. Enggak apa-apa. Sini. Yang sudah langsung isi angkat ya. Yang sudah anaknya langsung isi angkat. Lagi suruh. Ini belum isi angkat semua. Mau gantian situ aja bisa. Selamat siang, Assalamualaikum. Suaranya belum masuk, agak keras sedikit ya.
Ini hanya satu anak ya? Nggak kelihatan, Pak. Nggak keluar. Oh, Ada 10 anak, Bapak. ada 10 anak. Oke. Oh, ya. Dari tempat duduk, nah. Kelas berapa saja ini? 6 sama kelas 5. Kelas 6 sama kelas 5. Ini yang kelihatan hanya satu dari layar kami ya. Hanya satu yang kelihatan. Geser. Makanya geser nama Pak. Bapak pripun? Ya, coba barangkali bisa setelah geser bisa kelihatan. Soalnya dimatikan aja, Pak, ya. Backgroundnya dikosongkan saja coba. Background Zoom. Ah ya kelihatan. Wah, banyak ya. Ah, Yusri sini. Ini komplit. Udah komplit ya. Geser ini sebelah kanan ini masih kosong. Ini di aula ya, Bu? Ini di aula ya? Ini geser lagi, ini geser ke kanan. Nah, geser sedikit. Nah, ya, jadi oke. Jadi 3 orang kelihatan. Nah, gitu. Laptop bisa jarak, ditambah jaraknya biar kelihatan semua. Nah, gitu. Pas, cukup. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Suaranya mana? Selamat siang. Aku nggak masuk suaranya, ini nggak masuk sini. Nggak masuk. Nggak masuk. Tes. Masa mboten, Pak? Nah, Halo. ini suaranya jenengan masuk, tapi suara anak-anak tadi nggak masuk. Ini yang di depan namanya siapa ini? Ika Septiarini, Pak. Septiarini. Panggilannya Rini. Ya, Devika. Oh, Devika. Sevika apa Devika? Devika. Devika. Yang kanan siapa? Yang kanan, sebelah kanan siapa? Kok enggak? Vanessa Destia Vincere. Oh, Vanessa Desia Fitri. Yang kiri siapa? Suaranya belum. Nah, belum kedengaran. Ini saya sudah kelompok B. Ya, Kitati. Fitati. Oh iya, yang belakang ini, yang mas-mas ini, yang belakangnya Fitati siapa itu? Siapa namanya? Enggak kedengaran. Ah, ya, makasih. Dah, dan lain-lain ya, yang di belakang dan lain-lain ya, sudah ya. Ya, terima kasih semuanya. Kalian sudah menyempatkan duduk di depan laptop ketemu dengan saya ya. Saya ini berdua. Saya dengan Pak Rojikin tadi sudah bincang-bincang dengan anak-anak semua ya, sudah tadi ya. Ya, ini saya temannya Pak Rojikin. Ingin melihat anak-anak SDK Sepuan 2, walaupun hanya diwakili oleh beberapa anak. Ya, kalian dan kawan-kawan ini ya. Ya, kan saya ingin tahu nih. Setiap hari Senin upacara apa tidak? Senam ada apa tidak? Senamnya hari apa? Jumat. Terus Asmaul Husna hari apa saja?
setiap hari. Sudah pada hafal Asmaul Husna apa belum? Sudah. Nah, coba saya pengen dengar nih suaranya biar masuk bareng-bareng. Asmaul Husna. Ya, coba mulai. Suaranya belum masuk. Ya jauh. Ya Rob. Ya Ramsi. Ya Majid. Ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqdim, ya Muahid, ya Allah, ya Dobir, ya Wali Muta'al, ya Tawab, ya Muntakim, ya Ghafur, ya Rabu, ya Malik, Malikal Mulki, Dzal Jalali wal Ikram, ya Muhsi, ya Jami, ya Ghaniyu, ya Muni, ya Maniu, ya Atar, ya Nafiu, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Ba'i, ya Waris, ya Rasidu, ya Sabur, Azazala bidulur, bi asma'i kal husna'i bilana dunubana, wali walidina wa dzurriyyatina, kafir an sayyidina waskur ala uyubina wajbur ala mursalina warfada rojatina wazirna iman afi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyibah wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahihat sadana daiman hayatina ilal khairil qaribna anisyari baidna wa murba rajauna akhiram bil amrna balik maqasidana wa bihawa ijana walhamdulillahina alladhi hadana sholli wa sallim ala toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi illa akhir zaman. Amin amin ya Allah, amin amin ya Allah, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Hafal semua ya. Iya, terima kasih ya. Oke. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Asmaul Husna. Tapi yang sudah hafal ya tentunya kelas yang tinggi ya 4, 5, 6. Ya, kalian sebagai kakak kelas ya, kakak kelas dari adik-adik kalian ya, sudah barang tentu harus memberi
contoh ya, biar adik-adikmu lama-kelamaan juga hafal ya. Kalian biasa sholat duha ya, ya yang mendampingi Bu Endang ya. Ya. Biasa latihan pramuka enggak? Biasa. Tapi kelas 6 belum pernah kemah kelas 6 ini ya. Iya, karena pandemi kemarin. Pengen enggak kemah? Pengen ya. Ya, nanti ke depan mungkin sudah dibolehkan, ya silahkan ikut ya. Kemah itu mengasihkan, menyenangkan ya. Untuk berlatih mandiri. Mandiri dalam banyak hal ya. Karena jauh dengan orang tua, di tenda, didampingi bu guru, didampingi pak guru ya. Masak sendiri, terus menjaga tenda, jaga kebersihan dan lain-lain. Ya nanti barangkali ada kesempatan yang sudah dibolehkan oleh apa ini kuarcatnya, oleh mabicatnya, ya silakan ikuti. Kalian rumahnya jauh apa dekat dengan sekolah? Dekat ya. Sekarang sudah jam 12 lebih sedikit, lebih 3 menit. Sebentar lagi ya. Bersabar sebentar. Kalian dari kelas 1 sampai kelas 6 senang enggak di sekolah, di SD Kasepuan 2? Senang. Tidak pernah merasa bosan ya. Kemarin 3 tahun pandemi, kurang lebih 3 tahun, 2 tahun, kangen sekali dengan sekolahan ya. Ya setelah sejak kemarin kelas 6 kemarin ujian, kalian belajar di sekolah, ketemu teman-teman, mudah-mudahan seterusnya kembali pulih ya. Ada yang seragamnya sudah kekecilan? Oh tidak, barangkali 2 tahun nggak pernah ganti baju karena pakaiannya disimpan ya. Setelah masuk kemudian kalian badannya sudah besar-besar kekecilan ya. Enggak ya? Ini hari Kamis, berarti seragam batiknya untuk Kasepuan 2, batiknya ini merah putih hitam ini ya, yang dipakai ya. Iya, besok pramuka. Semuanya berarti kan beragama Islam ya, berarti pakai kerudung, pakai jilbab semua ya. Ini yang sudah kelas 6, kelas 5 ini, ada enggak yang mengalami selama sekolah, dinakali temannya? Ada? Oh, tidak. Ya. Itu yang juga absen. Absen hanya kalian yang ada di sini. Kalau link angket, itu teman kalian yang tidak ikut di sini pun ikut ngisi. Ya, kalau absen hanya kalian yang ada di sini. Diisi nama siswa, kemudian tanda tangan. Kalau link angket dilengkapi. Kurang lebih ada 8 atau berapa butir itu, tinggal dipilih ya, tidak, ya, tidak. Pilih ya atau pilih tidak. Itu saja ya, anak-anak sekalian. Terima kasih. Untuk sementara kita istirahat dulu. Nanti anak-anak boleh pulang ya. Mungkin setelah selesai boleh dipulangkan oleh ibu guru atau pak guru. Oke, ya. Silakan nanti tanya kepada pak guru, bu guru, ini sudah apa? Bagaimana bu guru? Ya kalau sudah berarti pulang. Ya. Itu saja, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah cukup, terima kasih. Isi angkatnya harus angkatnya orang tua. KP guru boleh tahu. KP sih. Pada gurunya.
Kita isoma dulu Bu Diah atau Bu Rondiati. C, Bapak. Isoma dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Asesor Akreditasi SD Negeri Kasepuhan 02 Batang, Bapak Kuat Santoso SPD SD dan Bapak Rojikin Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri Kasepuhan 02 Batang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kasepuhan 02 Batang. Sebelum memulai acara, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita, sehingga pada sore yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam majelis yang penuh barokah dalam acara visitasi virtual akreditasi SD Negeri Kasepuhan 02 Batang tanpa suatu halangan apapun. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, susunan acara penutupan visitasi virtual akreditasi SD Negeri Kasepuhan 02 Batang sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Acara yang ketiga, sambutan tim asesor dan penyampaian rekomendasi. Acara yang keempat, sambutan kepala sekolah dan dilanjutkan dengan acara yang kelima, doa penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang akan dipimpin oleh Ibu Evi Nurhayati Sarjana Pendidikan. Kepadanya disilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bagimu negeri, jiwa raga kami tujukan padamu negeri, kami berjanji kami berbakti padamu negeri, kami berbakti bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirin disilahkan duduk kembali. Memasuki acara ketiga, sambutan tim asesor dan penyampaian rekomendasi. Kepada yang terhormat Bapak Kuat Santoso SPD SD dan Bapak Rojikin Sarjana Pendidikan, disilahkan.
Monggo Pak Rodsik Oke, ngawali. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati rekan saya, Pak Fuad Santoso, selaku Asesor 1. Yang saya hormati Ibu Puji Astuti, Kepala SD Negeri Kasepuhan 02 Kabupaten Batang. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta tenaga pendidikan SD Negeri Kasepuhan 02 Kabupaten Batang. Yang saya hormati Ketua Komite beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu, Bapak perwakilan orang tua dan juga siswa-siswi SD Negeri Kasepuhan 02 Kabupaten Batang, saya hormati pula. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya sehingga sore hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan temu akhir visitasi akreditasi virtual dalam hal ini untuk SD Negeri Kasepuhan 02 Kabupaten Batang dalam keadaan sehat. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya singkat saja, nanti kan lebih lengkap oleh Pak Fuad Santoso. Yang pertama ucapan Alhamdulillahirabbil alamin bahwa kegiatan visitasi pada sore hari ini berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada halangan apapun, dan semua masih diberikan kesehatan, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kendala apapun kecuali yang di luar dugaan. Alhamdulillah listrik juga tidak mati. Paling-paling sinyal yang kadang-kadang kurang lancar itu sudah wajar, namun tidak mengurangi kegiatan pada hari ini. Yang kedua, sebelum saya menyampaikan rekomendasi beberapa hal, intinya bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di sebuah sekolah memang perlu adanya kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat serta stakeholder yang ada di lingkungan kita. Maka dari itu, mulai sekarang dan seterusnya yang sudah baik tetap dipertahankan, ditingkatkan, karena untuk mencapai mutu pendidikan itu tidak lepas dari semua unsur yang ada di lingkungan pendidikan tersebut. Sehingga ada semacam 3 pilar pendidikan. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Nah, untuk itu harapan kami depan semoga SD Negeri Kasepuhan 02 tetap jaya, tetap maju, dan terus maju. Amin Allahumma amin. Saya sudah 2 hari merasakan nyaman, merasakan senang terhadap SD Kasepuhan 2 yang telah aktif bekerja sama dengan kami di dalam menggali data melalui wawancara, melalui observasi, dan seterusnya. Terima kasih kami ucapkan pada keluarga besar SD Negeri Kasepuhan 02 Kabupaten Batang. Kemudian hal-hal yang belum kami sentuh, semoga dan berharap semuanya ada dan tersedia secara lengkap, ini harapan. Karena keterbatasan kami di dalam menggali data, waktu ya, keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, dan semuanya, sehingga mungkin belum bisa secara maksimal. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan saya yakin SD Panjenengan adalah SD yang baik, maka pertahankan kebaikan itu dan tingkatkan terus ke depan. Siapapun yang menjadi pemimpin, tetapi kerjasama itu paling utama untuk mencapai tujuan.
eh, rasa persatuan dan kesatuan itulah yang bisa mewujudkan sebuah tujuan, dalam hal ini mutu pendidikan di SD Negeri Kasepuhan 02 Kabupaten Padang. Kemudian sedikit saya sampaikan tentang 4 komponen ruhnya kurikulum 2013. Padahal sekarang sedang transisi di sekolah-sekolah tertentu, termasuk di Batang, termasuk di SD Negeri Kasepuhan 02. Ini kelas 1-4 kurikulum merdeka, kelas 2, 3, 5, 6 itu kurikulum 2013. Namun instrumen yang digunakan untuk visitasi menggunakan IASP 2020 yang ruhnya 2013. Ini membuat kami dalam rangka melaksanakan tugas visitasi pun kadang perlu menyesuaikan ketika kami wawancara dengan guru kelas 2, kelas 3, 5, 6, juga kami fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum 2013. Tapi jika yang sedang melayani kami guru kelas 1 atau guru kelas 4, kami juga menyinggung masalah kurikulum merdeka. Hal-hal yang berkaitan, yang langsung ada tersirat di dalam instrumen akreditasi satuan pendidikan 2020. Kami sangat meyakini 5 tahun yang akan datang instrumen akreditasi akan ada penyesuaian karena kurikulum yang sudah diberlakukan. Ini tahun pertama kurikulum merdeka yang di luar pilot project ya. Berarti tahun pertama ini, tahun kedua besok, tahun ketiga besok, berarti 3 tahun yang akan datang semuanya sudah kurikulum merdeka. Dimungkinkan akreditasi 5 tahun yang akan datang berarti sudah menggunakan instrumen baru yang menyesuaikan dengan kurikulum yang diberlakukan. Kami sangat meyakini itu. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian. Untuk itu, apapun hasilnya dari visitasi kali ini, setelah ini Bapak Ibu sekolah harus langsung terus mengikuti pelaksanaan kurikulum yang diberlakukan. Jangan sampai setelah akreditasi selesai, seolah-olah ini menjadi puncak segalanya. Kemudian besok santai karena sudah akreditasi. Padahal ini masa transisi kurikulum lama dan kurikulum baru. Lebih-lebih berdasarkan pantauan kami, tangkapan kami, gambaran SD Negeri Kasepuhan 02 ini berdasarkan dokumen yang diunggah, berdasarkan pengamatan lewat foto, lewat profil sekolah yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, dan berdasarkan wawancara. Daring dominan wawancara. Kami sudah wawancara dengan anak-anak, kami tanya, kami minta, misalnya tadi, coba hafal apa tidak Asmaul Husna. Alhamdulillah, siswa yang di depan kami semuanya bisa menghafalkan Asmaul Husna sampai selesai. Hafal tanpa mikir. Ini binaan Bu Endang ini. Jelas ini berarti proses apa ini tiap hari ada hafalan ini sangat meyakinkan. Berarti betul tiap hari
ada kegiatan seperti ini sesuai dengan visi dari Ibu Kepala Sekolah tentang iman dan takwa. Kemudian bagaimana anak pagi-pagi datang bersalaman, pulang bersalaman, awal pembelajaran berdoa, akhir pembelajaran berdoa. Ini juga nampak dalam proses pembelajaran tadi, juga informasinya sangat akurat. Akurat. Ibu KS menyampaikan, saya datang pagi Pak, diantar sekarang oleh anak, pagi-pagi di depan pintu gerbang menyambut. Alhamdulillah. Tadi saya tanya jawab wawancara dengan wali murid. Wali muridnya juga ketika saya tanya, Bu, anak Ibu datang ke sekolah bagaimana? Apa diantar atau bagaimana? Saya antar sampai masuk ke dalam. Boten Pak, wong teng ajeng niku pun wonten Ibu Kepala Sekolah menyambut lari-lari. Oh, berarti pas. Ini kan berarti sangat akurat. Berarti memang ini tiap hari macam itu. Terima kasih, luar biasa. Berarti untuk butir ini meyakinkan. Lah, mudah-mudahan butir-butir yang lain juga sama. Kemudian tadi wawancara dengan wali murid tadi ya. Ya, satu wali murid wawancara, saya kawal, saya pandu per butir. Alhamdulillah jawabannya meyakinkan. Untuk satunya saya menangkap Bapak ini kok malah seperti tahu persis tentang perkembangan SDN Kasepuan 02. Dah, panjenengan cerita saja coba tentang SDN Kasepuan 02 Pak. Bapak ini malah ceritanya lebih lengkap. Nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu, yang disampaikan oleh Pak Soni, disampaikan oleh Bu Dia, dan lain-lain. Ini wawancara antara pihak satu dan pihak lainnya sudah sangat jelas nyambung, sinkron, sehingga ini menjadi bahan pertimbangan bagi kami, saya dan Pak Rojik, mungkin di roomnya Pak Rojik, di ruang Zoom meetingnya Pak Rojik, mungkin juga wawancaranya sama seperti tadi, hanya beda, mungkin beda ya, minimal beda kalimat ya Pak Rojik ya. Beda kalimat ketika meyakinkan. Itu ibaratnya ya menggali dari segala sisi ya, segala lini. Memang dominan wawancara, karena kalau tidak wawancara ya kami ya datanya kurang. Kalau hanya melihat dokumen, melihat foto ya data kami kurang. Jadi mohon maaf kalau kami ceriwis. Agen takon sing wis ditakokna kepala sekolah, maring Ibu Kepala Sekolah. Tadi saya juga mendengar sudah ditanyakan ke Ibu Puji, kok ditanyakan lagi ke saya ini misalnya. Ya sudah ditanyakan ke Pak Wahyu, kok ditanyakan lagi ke saya. Ya sudah ditanyakan ke Bu Kesiwa ini, kok ditanyakan ke saya. Itu memang dalam rangka menggali. Andekan yang dilihat oleh Ibu Endang, yang dirasakan oleh Pak Soni beda, pasti jawabannya beda. Mudah-mudahan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh responden ini nyambung semuanya, mudah-mudahan. Ini hal-hal yang berkaitan dengan metode kami. Kemudian yang berkaitan dengan aspek instrumen ya, aspek mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah perlu kami sampaikan. Ya, mutu lulusan jelas tadi ya, dari siswanya sebagian sudah kami wawancara, kami lihat. Kemudian dari wali murid yang menggunakan mutu lulusan itu juga sudah kami dengar. Kenapa mendaftarkan murid, kenapa mendaftarkan anaknya menjadi murid SD
Negeri Kasepuhan 02, mereka sudah memberikan jawaban alasannya. Itu diantaranya hal-hal yang berkaitan dengan mutu lulusan. Ini ya kami sangat apresiasi dengan wali murid yang nampaknya begitu detail tadi memberikan penjelasan. Saya yakin itu bukan settingan, itu apa adanya. Wali murid menyampaikan bukan karena Pak Sony nyetel, itu bukan karena Pak Wahyu nyetel, itu bukan, juga bukan karena Bu Endang membisiki, itu juga bukan. Mereka menjawab apa adanya. Terima kasih. Kemudian yang berkaitan dengan proses pembelajaran, Pak Rojikin menilai 110% ya Pak? Ya, betul. Iya. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Evi. Saya di bagian Bu Kesiwa ini. Kalau Pak Rojikin menyebut 110%, kalau saya andekan waktu boleh diputar ulang, saya malah ingin menjadi muridnya Bu Kesiwa ini, Pak. Ya, bagus. Ya. Cukup pinter, Pak. Iya. Jadi, membangkitkan anak yang kelas rendah untuk berekspresi, untuk berani itu sulit. Tapi dengan gaya pembelajarannya Bu Kesiwa ini, anak-anak berani berekspresi. Padahal di situ ada guru lainnya yang sedang mengambil gambar. Jadi kadang ada anak yang karena ada dua figur guru di situ, fokusnya itu terpecah. Tapi terpecahnya anak, fokusnya itu tetap enjoy, tetap berekspresi ceria, riang, gembira. Tidak tertekan karena diawasi oleh dua orang guru. Ini situasi yang saya yakin terbentuk karena pembelajaran yang dilakukan oleh ibu guru setiap harinya memang menyenangkan. Terima kasih Bu Kesiwa ini. Yang perlu sangat diperhatikan, ini barangkali untuk semuanya, yang jelas SDN Kasepuhan 02 ini merupakan SDN yang menjadi magnet ya. Wali murid tertarik untuk menyekolahkan anaknya di situ. Nah, ini perlu diimbangi bagaimana guru menyiapkan perangkatnya, perangkat pembelajarannya. Baik itu yang kurikulum 2013 maupun yang Merdeka. Kurikulum Merdeka. Perangkat contoh ini. Jadi sekalipun kurikulum 2013 2 tahun lagi habis, maka maksimalkan dalam mempersiapkan perangkatnya. Dari komponen indikatornya, tujuan pembelajarannya, ini biar klik, biar nyambung. Ini semuanya saja kadang kita sudah terbiasa memanfaatkan dokumen yang sudah dimiliki, kemudian kita terapkan dan sudah hafal pelaksanaannya, kadang kita lupa. Ini untuk semuanya saja. Ini biar dicermati sampai ke situ. Lebih-lebih nanti ketika kita kurikulum Merdeka. Ketika kurikulum Merdeka, ada pelatihan mandiri, ada aksi nyata. Aksi nyata termasuk di dalamnya bagaimana guru melaksanakan pembelajaran dengan metode-metode tertentu yang dianggap berhasil. Ketika kita akan memahami metode pembelajaran, model strategi pembelajaran, tidak hanya dipahami lewat buku saja. Tidak hanya dipahami lewat diskusi saja, tapi dipraktekkan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rojik tadi, ini perangkat ajar, RPP, itu naskah drama ya Pak. Naskah drama. Ketika kita akan memahami,